Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKS Cirebon TV, anggota dan simpatisan PKS dimanapun berada. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di program ngaji Ramadan bareng PKS. Kita akan lanjutkan perbincangan kita masih tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sebelumnya kita sudah membahas 4 hal yang dapat membatalkan puasa, dan pada kesempatan hari ini juga kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya yang masih terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang kelima, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang dapat membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan tentu tidak hanya membatalkan puasa kita, bahkan ya ketika seseorang dengan sengaja melakukannya, maka dia juga diwajibkan untuk membayar kafarah. Selain dia tentunya mendapatkan dosa, ya, dia berdosa ketika membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan secara sengaja, maka dia diwajibkan untuk membayar kafarah, ya, membayar kafarah selama 2 bulan berturut-turut dia harus melakukan puasa, ya, harus melakukan puasa. Ini karena dianggap dia tidak menghormati, ya, kesucian bulan Ramadan, ya, dengan melakukan hubungan suami istri di siang harinya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya, wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian, ya, melakukan hubungan suami istri, ya, di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, hal yang dapat membatalkan puasa kita adalah mengeluarkan mani atau sperma dengan sengaja, ya. Dia mengeluarkannya dengan sengaja, ya, apakah itu dengan melakukan onani atau dia berhayal, ya, sampai keluar spermanya dengan sengaja. Dia mengeluarkannya dengan cara berhayal atau membayangkan hal-hal yang mengarah kepada hubungan suami istri, atau mungkin bagi yang sudah berkeluarga dia melakukan atau apa istilah itu, mencumbu, ya, bercumbu dengan pasangannya sehingga kemudian dia mengeluarkan spermanya, maninya, walaupun tidak terjadi hubungan suami istri, maka itu juga akan masuk dalam kategori orang yang batal puasanya, ya. Tapi ketika keluar sperma tersebut keluar tanpa sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Misalnya dia tertidur kemudian bermimpi dalam tidurnya itu dan hingga keluar sperma, ya, keluar maninya, maka keluar mani karena faktor mimpi, misalnya mimpi melakukan hubungan suami istri dan kemudian keluar dalam tidurnya tersebut, maka keluarnya sperma saat tidur dan bermimpi tadi tidak membatalkan puasa kita. Kemudian para ulama juga menjelaskan kepada kita di antara hal yang bisa membatalkan puasa kita adalah, ya, hilangnya akal, ya. Ketika orang kehilangan kesadaran, hilang akalnya, ya, misalnya pingsan sampai seharian, ya, dia pingsan atau mungkin dibius sampai seharian, ya, dari pagi sampai maghrib, maka hal yang bisa menghilangkan akal dia, ketidaksadaran dia, ini juga membatalkan puasa. Betul, dia nggak makan minum mungkin saat dia tidak sadarkan diri itu, tapi, ya, para ulama mensyaratkan bahwa salah satu syarat orang berpuasa tersebut adalah dia harus sadar, ya. Artinya apa? Orang yang gila, orang yang tidak sadar pingsan sampai misalnya 1 harian, ya,
maka puasanya dianggap batal dan dia harus mengganti puasa tersebut di hari-hari berikutnya setelah berakhirnya Ramadan. Kemudian yang kedelapan, yang dapat membatalkan puasa adalah orang keluar dari agama Islam atau yang dikenal oleh para ulama fikih dengan istilah murtad. Orang yang murtad, yang keluar dari ajaran agama Islam berarti tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Karena syarat orang bisa melaksanakan kewajiban puasa tersebut adalah dia muslim, ya, memeluk agama Islam. Orang yang non-muslim tentu tidak memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang yang murtad puasanya batal dan dia diwajibkan tentunya setelah dia kembali ya kepada agama Islam, bersyahadat kembali, dia diwajibkan untuk ya mengqadha puasa dia di Ramadan, di hari-hari setelah selesainya bulan Ramadan. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kedelapan hal yang kita bahas tentang sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, berarti hal-hal yang diasumsikan di luar kedelapan hal tadi oleh masyarakat tidak bisa membatalkan puasa kita. Misalnya seperti orang yang junub, dia misalnya bangun kesiangan dan dalam kondisi junub, ya, misalnya dia bangun jam 5 pagi dalam kondisi junub, maka kondisi junub dia tidak membatalkan puasa dia. Begitu juga misalnya bersiwak atau menggosok gigi, ya, itu juga tidak membatalkan puasa. Diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa untuk menggosok giginya atau bersiwak, ya, selama dia menjaga diri, jangan sampai misalnya ketika dia bersiwak, terutama ketika sedang menggosok giginya, ada cairan yang masuk ke dalam kerongkongan dia atau tenggorokan dia. Kemudian juga misalnya yang banyak juga diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana status orang yang sedang puasa tapi kemudian dia berenang, ya. Berenang juga nggak ada masalah, ya. Tidak membatalkan puasa kita selama ya yang berenang itu meyakini bahwa tidak ada air yang masuk ke dalam kerongkongan dia. Ya, entah itu masuk lewat hidung, entah itu masuk lewat mulut, ya, yang jelas dipastikan bahwa tidak ada air yang masuk ke dalam kerongkongannya. Kemudian berkumur-kumur, ya, saat berwudu kan kita dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkumur-kumur atau istilahnya madmadah, juga tidak membatalkan puasa. Silahkan berkumur-kumur, tapi pastikan bahwa air yang kita gunakan untuk berkumur-kumur tadi tidak masuk ke dalam kerongkongan kita. Begitu juga misalnya menggunakan obat mata, ya. Obat mata ini para ulama memang ada sedikit khilaf di situ, tapi secara umum mereka menyatakan menggunakan obat mata tidak membatalkan puasa walaupun mereka memakruhkannya, terutama ketika cairan dari obat mata tersebut sampai terasa misalnya di tenggorokan, ya. Terasa pahitnya atau terasa apanya, ya. Nah ini mereka memakruhkan walaupun membolehkan, tapi utamanya itu ditinggalkan, ya. Kita gunakan obat matanya di malam hari, ya, tidak digunakan di siang hari bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Namun, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, saya ingin mengingatkan kita semuanya, anggota dan simpatisan PKS dimanapun berada, bahwa selain hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara hissi atau physically, ya, berupa makanan, minuman, atau aktivitas tadi seperti melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, ada hal-hal lain yang dapat membatalkan nilai puasa kita. Ya, membatalkan nilai puasa kita atau bahkan bisa menghilangkan nilai puasa kita. Apa itu? Para ulama kita
menginformasikan kepada kita semuanya, di antara hal-hal yang bisa membatalkan nilai puasa kita adalah ya kita melakukan tindakan-tindakan keji, tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau membuat pernyataan-pernyataan keji. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam salah satu sabdanya, kata beliau, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak bisa meninggalkan pernyataan buruk, pernyataan keji. Pernyataan buruk, pernyataan keji itu misalnya menghardik, ya, memarah-marahin orang, kemudian mengatakan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan hati orang lain, ya. Ini pernyataan-pernyataan keji, ya, pernyataan-pernyataan kotor. Wal amala bihi, atau melakukan tindakan-tindakan kotor, tindakan-tindakan buruk, misalnya memukul orang, menzolimi orang secara umum. Ini juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Allah nggak butuh puasa orang yang seperti itu. Ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa dia memang mungkin puasanya sah, ya, karena dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi nilai puasanya itu hilang atau minimal berkurang karena dia melakukan tindakan-tindakan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ayah bunda sekalian, anggota dan simpatisan PKS dimanapun berada, marilah kita semua jaga puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasanya, ya, baik yang bersifat maknawi tadi, ya, berupa tindakan atau pernyataan yang dapat mencederai nilai puasa kita, ataupun hal-hal yang membatalkan puasa yang bersifat hissi, ya, berupa fisik, ya, tadi makanan, minuman, atau tindakan yang bisa membatalkan puasa seperti melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.